Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Uswatun Hasanah, NIM 008. Saya Rizky Puspa Emilia, NIM 0014. Kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran. Baik, yang pertama ada konsep perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar negara. Kegiatan ini muncul karena tidak semua negara bisa memproduksi semua barang yang diinginkan secara efisien. Dalam praktiknya, hampir seluruh negara di dunia melakukan ekspor dan impor. Ekspor dilakukan ketika suatu negara menjual barang atau jasa ke negara lain karena memiliki kelebihan produksi atau efisiensi biaya. Sementara impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap barang yang sulit diproduksi atau membutuhkan biaya besar jika diproduksi sendiri. Perdagangan internasional membantu negara memperluas pasar, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memungkinkan konsumen menikmati lebih banyak pilihan produk. Selanjutnya ada teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya The Wealth of Nations. Menurut Smith, suatu negara sebaiknya memproduksi barang yang bisa dibuat dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain, dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Negara yang memiliki keunggulan absolut dalam suatu produk berarti dapat memproduksi barang tersebut lebih efisien atau menggunakan lebih sedikit sumber daya. Teori ini mendukung perdagangan bebas karena mengasumsikan bahwa spesialisasi berdasarkan efisiensi produksi akan menguntungkan kedua belah pihak. Teori ini mendorong negara untuk fokus pada sektor yang benar-benar dikuasai agar dapat bersaing di pasar global dan memperoleh keuntungan lebih besar. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo, di mana meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang apapun, tetap bisa mendapat keuntungan dari perdagangan internasional jika fokus memproduksi barang yang memiliki biaya peluang paling rendah. Dalam konteks ini, negara akan memproduksi dan mengekspor barang yang bisa dibuat dengan efisiensi relatif lebih tinggi, lalu mengimpor barang lain. Dengan strategi ini, setiap negara bisa memperoleh manfaat maksimal, efisiensi meningkat, dan kerjasama antar negara menjadi lebih produktif. Keunggulan komparatif juga mendorong spesialisasi bagian kerja global yang saling menguntungkan. Faktor yang mempengaruhi ekspor: 1. Kualitas dan kuantitas produk. Produk yang berkualitas tinggi dan konsisten itu lebih diminati pasar internasional. Yang kedua, harga produk. Produk yang kompetitif dari segi harga akan lebih mudah diekspor. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Jika mata uang domestik melemah, produk lokal itu menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri sehingga ekspor meningkat. Keempat, kebijakan pemerintah. Insentif pajak, subsidi ekspor, perjanjian dagang bebas itu dapat mendorong ekspor. 5. Permintaan pasar internasional. Kenaikan permintaan global terhadap produk tertentu bisa meningkatkan ekspor. 6. Infrastruktur dan teknologi. Semakin baik infrastruktur logistik dan teknologi produksi, semakin lancar juga ekspor. Ketujuh, stabilisasi politik dan hukum. Negara yang stabil itu lebih dipercaya oleh pembeli luar negeri untuk transaksi panjang. Faktor yang mempengaruhi impor: 1. Yaitu kebutuhan dalam negeri. Jika barang tertentu tidak diproduksi di dalam negeri, maka harus diimpor. 2. Harga barang impor. Jika lebih murah daripada produksi dalam negeri, impor itu akan meningkat. 3. Nilai tukar mata uang. Jika mata uang domestik menguat, barang impor jadi lebih murah. 4. Pendapatan masyarakat. Masyarakat dengan daya beli tinggi lebih konsumtif terhadap barang impor. 5. Perjanjian perdagangan internasional.
FTA atau tarif rendah itu akan memudahkan impor. 6. Kebijakan proteksionisme atau liberal. Pemerintah membatasi atau melonggarkan impor dengan tarif, kuota, atau regulasi lain. 7. Kondisi geopolitik atau global. Kondisi internasional, pandemi, atau krisis energi bisa mengganggu impor. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah sebuah catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi, seperti perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk di sebuah negara dengan penduduk luar negeri pada batas waktu tertentu. Neraca pembayaran itu dibagi dua, yaitu neraca berjalan. Neraca berjalan itu adalah taksiran internasional terhadap pertukaran barang dan jasa sebuah negara yang dikenal sebagai balance of trade atau perbedaan antara jumlah ekspor dan impor. Kalau neraca modal itu yaitu seluruh transaksi dari berbagai instrumen keuangan baik jangka pendek maupun panjang. Contohnya yaitu forex direct investment dan pembelian surat berharga. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang itu didefinisikan sebagai suatu harga yang ada pada suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, di mana nilai tukar itu memiliki peran penting dalam banyak hal, seperti perdagangan internasional, karena memungkinkan terjadinya perbandingan harga pada barang dan jasa. Nilai tukar itu dapat mengalami perubahan, ya, dikenal sebagai depresiasi dan apresiasi. Depresiasi itu artinya lemahnya harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kalau apresiasi itu artinya kuatnya harga mata uang domestik, ya, terhadap mata uang asing. Nilai tukar itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu aliran modal, neraca perdagangan, dan spekulasi pasar. Jadi fluktuasi nilai tukar itu dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan minat investor asing terhadap suatu negara.